Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih. Kita ngelanjutin video tanya jawab yang tadi atau kemarin sempat keputus karena koneksi internet, maka saya akan recording. Lanjutin pertanyaan yang nomor 51 ya. Pertama, Mas Yoyo, campaign dengan beberapa aset sudah berjalan. Cek atau pantau terus di 30 menit pertama, 1 jam pertama, dan seterusnya. Kalau tiga metrik itu bagus semua, maka naikkan ABO maksimal 20% agar cepat melewati learning phase. Pertanyaannya, menaikkan ABO maksimal 20% itu dalam sehari satu kali atau bisa beberapa kali dalam sehari, Mas? Biar nggak masuk ke significant edit. Soalnya dalam video Mas bilangnya langsung naikkan ABO 500.000 agar bisa dapat 50 konversi dalam waktu 7 hari. Nah, ini teman-teman kalau mau menaikkan budget ya, itu kita kan mulainya dari 50.000 ya, atau 20.000 tergantung budgetnya teman-teman masing-masing. Kemudian kalau kita misalkan melihat performa campaign kita itu dalam 1, 2, 3 jam pertama itu CPA-nya sesuai banget dengan target kita, maka kita langsung naikin budget ke 500.000 ya, tanpa nunggu 1 hari atau besoknya. Sehingga pada saat kita menaikkan dari 50.000 ke 500.000 itu udah edit signifikan ya. Ketika edit signifikan, maka edit signifikannya mulai dari menit itu juga. Kita nggak perlu nunggu besoknya. Nah, kenapa kita perlu menaikkan ke 500.000? Supaya budgetnya cukup untuk mencapai 10 konversi. Kalau nggak mencapai 10 konversi, maka kita akan ya nggak cukup. Kalau nggak cukup, ya nggak bakal menuju ke learning phase-nya, nggak akan selesai gitu. Sehingga budgetnya mesti 500.000. Nah, kenapa kok mulainya dari 50.000 dulu, kok nggak langsung 500.000 dulu? Ini pengalaman, kalau kita ngiklan langsung 500.000, CPA-nya langsung mahal ya. Itu kurang lebih seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ke-52, nah ini nggak ada pertanyaan dari siapa. Mas saya mau bertanya, apakah di masa pandemi ini ada penurunan budget mengiklan untuk seluruh tim? Juga apakah Mas Yoyo ada menaikkan budget testing per aset, karena yang kita tahu sekarang ini CPM lagi mahal-mahalnya ya. Kalau murah pun biasa kualitas leadnya jelek ya. Terima kasih Mas Yoyo. Nah, kalau masa pandemi ini tergantung produk yang kita jual. Kalau produknya malah bagus, maka kita bisa menaikkan budgetnya ya. Misalkan produk-produk home dress, kemudian produk-produk solusi gitu ya, untuk meningkatkan kesehatan tubuh, maka kita bisa naikkan budget kita. Tapi kalau yang produk-produk yang nggak related dengan kesehatan, ya kita bisa turunin ya, tergantung dari situasi produk kita. Terus kemudian oke. Nah, kadang-kadang murah atau mahal itu tergantung dari ini sih, settingan kita ya, settingan budget campaign, settingan di aset kita. Kalau settingan kita itu mengarah kepada customer yang memang daya belinya bagus, maka akan ketemu quality leads gitu ya. Kemudian nomor 53, malam Mas Yoyo, kebetulan saya bermain form di masa pandemi ini, saya rasa sangat mahal untuk cost per purchase-nya karena tidak sesuai dengan KPI ya. Bermain form ya, long form ya. Mungkin kalau short form kurang lebih 30.000, kalau long form ketemu 50.000 sampai 80.000, ada yang 100.000 gitu ya. Tapi saya tetap gas. Nah, kira-kira ada nggak ya rule yang untuk mengurangi bounces di fase testing dan scaling? Terus apakah benar bisa saya melihat indikator aturan sebagai acuan untuk pause campaign per aset? Oke, baik teman-teman. Rule untuk mengurangi boncos itu adalah salah satunya begini. Kita kalau di dalam aset kita itu kan ada spending ya, spending tertentu. Kalau kita misalkan menetapkan cost per purchase-nya itu 30.000 atau 50.000, maka kita bikin dulu. Kalau sudah spending 30.000, terus kemudian nggak ada konversi sama sekali, maka pause aja aset itu. Ya, pause aja aset itu. Karena emang nggak ada konversi kan, sehingga kalau kita terusin akan tetap nggak ada konversi, sayang banget duitnya kan. Jadi pada hari itu kalau misalkan campaign-nya di aset nggak ada konversi, maka kita pause. Terus kemudian kita kasih kontra rule, yaitu kalau misalkan
hari ini memang ada apa namanya, besoknya dikasih kesempatan kembali untuk jalanin iklan kembali ya di aset itu, di on-kan kembali dengan tanpa rule, kalau misalkan dengan tanpa syarat, kalau misalkan aset ini baru lahir ya, tapi kalau udah panjang ya nggak perlu harus dikasih rule ya. Kalau misalkan aset ini baru jalan sehari dua hari nggak usah dikasih syarat. Syaratnya yaitu misalkan kemarin itu udah konversi berapa gitu ya. Tapi kalau baru ya nggak akan atau tidak perlu dikasih rule. Terus kemudian yang kalau dia udah jalan campaignnya, maka kita bisa kasih syarat kalau konversinya itu CPA-nya di bawah 30.000 maka dia boleh jalan. Tapi kalau CPA-nya di atas 30.000 maka nggak perlu jalan gitu. Sehingga testingnya atau rule-nya adalah yesterday, data yesterday itu katakanlah CPA-nya 30.000 dia boleh jalan. Tapi kalau data yesterday-nya kosong atau lebih dari 30.000 nggak usah jalan ya, biarin off aja. Sehingga kita terhindar dari kebocoran. Gitu. Kemudian 54, Mas saya mau tanya, detail manual bid pakai target cost. Setelah dinaikkan 2 kali CPA, lalu aset masuk ke learning base kembali, lalu yang dijadikan pertanyaan ketika target cost-nya diturunkan pelan-pelan, yang kata Mas ya itu apa nggak termasuk signifikan edit dan akhirnya aset masuk ke learning base kembali setiap diturunkan sedikit demi sedikit. Nah, selama edit signifikannya itu enggak lebih dari 20%, maka dia nggak akan edit signifikan. Kita naik pelan-pelan per hari, misalkan 20%, 20%, 20%, maka dia nggak akan masuk ke learning base ya, dia akan tetap sama gitu. Terus kemudian lalu bagaimana praktik terbaik manual bid pakai target cost, Mas? Mohon dijelaskan pelan-pelan, siap pelan-pelan. Jadi begini, kita ketika ngiklan pertama kan automatic bid. Kemudian ketika dia udah mencapai learning base-nya, yaitu ketemu 50 konversi selama maksimal 7 hari, maka kita baru ubah budget kita itu dari automatic bid menuju ke manual bid ya, Dari setelah dia mencapai learning base-nya selesai dan dia aktif pastinya ya, maka kita baru ubah ke manual bid. Nah, ke manual bid ini kita bisa ambil target cost cap, tapi kayaknya target cost sudah nggak ada kayaknya. Itu kurang lebih seperti itu Mas. Kemudian sama satu lagi Mas ya, kalau mau buat retargeting seperti apa ya? Maksudnya dibuat CA last 1 day, 3 days, 7 day, 14 days gimana? Yang menurut saya kita bisa menggunakan best practice 1 days atau hari kemarin ya. Kemarin orang udah lihat iklan kita nggak konversi, maka kita iklanin lagi. 3 days, 7 days, 14 days itu boleh, sama kurang lebih seperti itu. Biar ringkas sebenarnya ya, kita kumpulin aja datanya 14 hari total, terus biarin Facebook akan ngeliatin iklan kita selama 14 hari terakhir. Tapi kalau teman-teman mau 1 hari, kemudian 3 hari tontonin lagi, 7 hari mau dilihatin lagi sama customer, 14 hari dilihatin sama customer itu boleh juga, tapi biasanya biayanya lebih mahal. Kemudian nomor 55, Mas Yayo, semoga Mas Yayo senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan hari-harinya. Amin. Ini doa yang selalu ingin saya dengarkan, supaya kita selalu sehat, selalu diberikan kemudahan dan selalu berkarya ya. Amin. Mas mau tanya, kalau misalkan kita jalankan iklan traffic dengan tujuan website selama 3-7 hari, ini maksudnya link website atau traffic ya. Lalu setelah itu kita jalankan iklan konversi untuk LAA. Dan ini kayaknya bukan iklan konversi untuk CA tadi ya, CA yang 3 atau 7 hari ini ya. Bukan LAA Mas kayaknya Mas ini konversi untuk CA ya. Dan retargeting apakah akan mempengaruhi hasil CPA-nya Mas gitu. Nah, ini namanya tunneling ya atau funneling ya. Dulu itu yang ada brand awareness, consideration bentuknya traffic. Brand awareness itu ya engagement, setelah orang engage itu menuju ke brand consideration dengan link klik, kemudian conversion itu dengan CPA itu tanggal ketiga gitu ya.
Itu kepanjangan Mas, itu Mas. Kepanjangan dan belum tentu menyasar kepada market yang kita tuju. Kalau kita saat ini mengembangkan eh, campaign-nya langsung ke 3A atau conversion dulu gitu ya. Langsung ke conversion aja. Terus kemudian kita retargeting dengan orang yang sudah engage dengan apa namanya ad kita orang yang engage dengan ad kita, tapi yang ad hasil dari conversion gitu. Sehingga benar-benar trafficnya itu traffic yang berkualitas. Kemudian yang berikutnya, dan apakah hasil konversinya bagus dibandingkan kita langsung iklan konversi di awal ya. Dari Mas Didit, apakah hasil konversinya bagus dibandingkan kita langsung iklan konversi di awal? Ini bener banget Mas. Ini aku selalu jelasin bahwa ketika kita iklan dengan konversi, itu data audiens atau data customer-nya lebih kualitas. Kita kalau mau retargeting adalah data yang memang berasal dari konversi ya, konversi gitu. Nah, kita retargetingnya nggak harus konversi, tapi video view konten, engagement gitu. Kurang lebih seperti itu. Sehingga cost-nya juga akan murah. Oke, itu 5 pertanyaan. Nanti kita akan lanjut ke berikutnya. Thank you, terima kasih. Hatur nuwun. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.